Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga saya sebagai presentator dapat mempresentasikan materi yang sudah saya buat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Yang saya hormati Bapak Bahrul Munib selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, dan yang saya hormati kepada para penonton yang sudah melihat video ini untuk menambah wawasan diri sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Viola Dwi Ramadhani. Saya dengan NIM 25110101009. Saya dari Kota Probolinggo dan sekarang saya lagi ngekos di salah satu kosan di daerah Jember di belakang perpustakaan Unhas Jember. Langsung saja kepada materi yang akan saya bahas, yaitu berjudul Kedudukan dan Fungsi Pancasila sebagai Dasar, Jiwa, dan Pedoman Hidup Bangsa Indonesia. Kenapa sih saya mengambil judul ini di antara judul-judul yang lain yang bisa saya ambil? Yaitu karena Pancasila merupakan dasar negara sekaligus fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan nilai cita-cita luhur serta arah tujuan bangsa. Karena latar belakang inilah saya mengambil judul Kedudukan dan Fungsi Pancasila sebagai Dasar, Jiwa, dan Pedoman Hidup Bangsa Indonesia. Dengan rumusan masalah yang saya ambil yaitu 5. Ada 5. Yang pertama itu, apa sih makna kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Itu yang kedua. Lalu yang kedua, apa sih peran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Yang ketiga, bagaimana fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Yang keempat, bagaimana Pancasila berfungsi sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia? Yang terakhir, kenapa sih kok penting Pancasila itu dijadikan pedoman untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Langsung aja kita ke penjelasan rumusan masalah 1. Oke, langsung aja ke rumusan masalah 1. Penjelasannya yaitu tentang mana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Menurut buku yang saya baca, yang berjudul Pendidikan Pancasila, yang ditulis oleh Dr. Haji Ishak SH.M. Hum, Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Konsekuensinya dari rumusan demikian berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan dan proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan bernegara mengacu dan memiliki tolak ukur, yakni tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Maksudnya adalah Indonesia sebagai negara republik yang berarti dipimpin oleh seorang presiden. Setiap negara pasti punya peraturan agar mencegah terjadinya konflik antar rakyat dan kehidupan yang cenderung kacau. Peraturan tersebut tidak dibuat sesuka hati oleh seorang pemimpin negara, tetapi memiliki sumber yang jelas dan sah di dalam Indonesia, yaitu Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah sumber atau fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua peraturan yang ada di negara Indonesia,
kebijakan pemerintah, serta tata kelola negara harus bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dapat dijelaskan lebih detail dengan dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar hukum negara Indonesia. Posisi Pancasila itu sendiri, sebagaimana sudah dijelaskan di atas tadi, bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah sumber dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada poin ini, menjelaskan bahwa segala bentuk pelanggaran atau penyalahgunaan pasti ada sanksi dan hukumannya. Hukuman yang pelanggar dapatkan tidak hanya semata-mata diberikan suka hati oleh hakim, tetapi hakim memutuskan sesuai Undang-Undang Dasar yang didasari oleh Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila adalah sumber dari segala sumber yang ada. Terus yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai tujuan bangsa. Kedudukan atau posisi Pancasila sebagai tujuan bangsa ini maksudnya adalah sila-sila yang di dalam Pancasila itu tujuannya bangsa Indonesia ini gitu. Jadi kalau ketuhanan yang Maha Esa, maksud dari posisi sila pertama ini yaitu tujuan bangsa Indonesia adalah memiliki rakyat yang berketuhanan, yang punya Tuhan gitu. Terus yang ketiga, kedudukan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Dunia sangat luas dan dibagi menjadi beberapa negara. Masing-masing negara pasti memiliki identitasnya tersendiri. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga memiliki posisi sebagai identitas negara, ciri khas dari sebuah negara dan pembeda dari negara-negara lainnya. Masalah yang kedua, yaitu apa sih peran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Dalam sebuah artikel online, artikel DJKN yang ditulis oleh Andi Al-Hakim mengatakan bahwa Pancasila sebagai filosofis groundslag atau pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki kedudukan sebagai state fundamental norm yang merupakan dasar asas dalam mendirikan negara, bersifat tetap, tidak dapat diubah. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia maksudnya adalah Pancasila itu sendiri juga termasuk ke dalam dasar filsafat yang memiliki kedudukan sebagai dasar norma yang mutlak, tidak dapat diubah. Pancasila sebagai dasar norma adalah segala hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintah itu berlandaskan kepada Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti cara pandang bangsa Indonesia dalam melihat, memahami, dan menilai berbagai aspek kehidupan sesuai dengan sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Oke, peran sila pertama yaitu sebagai pandangan tentang kepercayaan terhadap adanya Tuhan. Keberagaman agama yang ada di Indonesia tidak membuat rakyat berpecah belah, justru menciptakan suasana toleransi, yaitu saling menghargai sesama warga negara Indonesia. Kita dapat mewujudkan peran sila ini yaitu dengan menghargai dan mendukung setiap acara yang diadakan oleh masing-masing agama yang ada di Indonesia. Contohnya, kalau Kristen lagi ada acara Natal itu, ya kita sebagai warga negara Indonesia yang Islam, yang beragama Islam, ya kita boleh tuh buat toleransi dan juga ikut ngucapin lah gitu ke orang yang Kristen gitu. Terus yang kedua, sila kedua yaitu sila kedua ini memberikan peran bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan derajat yang sama. Oleh karena itu penting bagi rakyat Indonesia untuk adil dan memperlakukan sesama dengan setara. Rakyat Indonesia juga harus memandang sila ini sehingga dapat membuat kita saling menyayangi satu sama lain agar menciptakan suasana negara yang damai. Terus sila yang ketiga yaitu seluruh warga Indonesia harus memandang sila ini karena penting untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Negara ini
hanya kaya akan keberagamannya, sehingga kita perlu bersatu untuk menciptakan kedamaian di dalam bangsa Indonesia ini. Yang keempat, peran sila ini yaitu warga negara Indonesia bisa menggunakan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat atau tujuan yang baik. Misalnya, merayakan kemerdekaan Indonesia, bagaimana konsep tata cara dan lain sebagainya tentang acara tersebut itu dimusyawarahkan sehingga mencapai tujuan dan mufakat yang disetujui bersama. Seperti itu. Yang kelima, sila ini menjadi pandangan Sila ini menjadi pandangan bagi hidup sehari-hari masyarakat Indonesia agar adil untuk semua, bukan hanya untuk sebagian. Kita diajarkan supaya tidak pilih kasih di sila ini karena semua orang berhak diperlakukan sama. Perannya yaitu dalam pemerintahan, pemimpin yang baik harus adil. Misalnya, menyalurkan bantuan tepat sasaran, jangan hanya ke orang terdekat aja. Jangan ke kerabat dan yang lain sebagainya. Oke, kita masuk ke rumusan masalah yang ketiga, yaitu apa sih fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukan dan fungsi Pancasila saling berkaitan. Kedudukannya sebagai dasar negara menunjukkan posisinya sebagai landasan utama bangsa. Sedangkan fungsinya itu lebih luas, mencangkup peran dan manfaat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3 fungsi penting Pancasila yang dibahas adalah yang pertama yaitu sebagai perjanjian luhur, yaitu kesepakatan para pendiri bangsa untuk mempersatukan keberagaman dan menjadi dasar moral dan politik dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Yang kedua yaitu sebagai falsafah hidup, yaitu pedoman nilai dan sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, mencakup moral individu, kebijakan, pendidikan, dan persatuan budaya. Yang ketiga yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya semua hukum dan kebijakan negara harus berlandaskan nilai-nilainya Pancasila. Ini ditegaskan dalam TAP MPR dan UU Pembentukan Peraturan. Penerapan 3 fungsi ini menghadapi tantangan seperti individualisme, konflik sosial, ideologi asing, dan regulasi yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai Pancasila. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan pengawasan terhadap penerapan nilai Pancasila menjadi sangat penting. Karena Pancasila itu penting, dia itu benar-benar dasar negaranya Indonesia. Tanpa Pancasila, kita nggak bakal sedamai ini hidupnya. Kalau tanpa Pancasila, bisa aja pemimpinnya kita tuh semena-mena, kayak masih hukuman semena-mena dan yang lain sebagainya. Kalau nggak ada Pancasila ini gitu. Gimana udah bosen nggak sih dari tadi dengerin aku ngomong, maksudnya dengerin saya ngomong panjang kali lebar, tapi kita tetap harus belajar agar kita tahu seberapa penting sih Pancasila ini gitu. Masa kita cuma tahu Pancasila dan ngafalin doang? Gak mungkin dong. Kita tuh juga harus tahu gimana fungsinya, apa posisinya dia, apa kedudukannya Pancasila itu. Kita tuh harus tahu. Oke, kita masuk ke rumusan masalah yang keempat, yaitu Pancasila berfungsi sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mempunyai beberapa kedudukan. Salah satunya sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu menurut Rahmat Gandhi nih, penulis artikel online tentang Pancasila sebagai jiwa bangsa, adalah setiap aktivitas, perbuatan, tindakan, serta pemikiran suatu individu
di Indonesia berdasarkan dan berpedoman kepada Pancasila. Maksudnya adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti inti atau semangat yang menghidupkan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia melalui hati masing-masing individu warga negara Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Setiap bangsa memiliki ciri khas yang membedakan satu sama lain dong, seperti yang saya jelaskan tadi. Ciri khas itu biasanya terlihat dari bagaimana perilaku masyarakatnya. Indonesia memiliki Pancasila sebagai pedoman utama yang bukan hanya sekedar dasar negara, tapi juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia adalah cerminan jati diri masyarakat Indonesia. Jadi, fungsi Pancasila dapat dikatakan sebagai kepribadian bangsa Indonesia karena memang nilai-nilai sila yang ada di dalam Pancasila itu mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Bukan didapatkan dari luar, tetapi pengalaman hidup bangsa. Dengan begitu, bangsa Indonesia memiliki kepribadian yang khas dan berbeda dari bangsa lainnya. Contohnya, di beberapa negara itu hanya boleh menganut satu agama, tapi di Indonesia itu boleh banyak karena Pancasilanya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Intinya Indonesia tuh harus bertuhan, seperti itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Nah, ada beberapa negara itu yang pemimpinnya itu tidak dipilih oleh rakyat, tapi kayak gak paham saya, soalnya itu negara luar. Tapi kalau Indonesia itu kita tuh damai, kita tuh sama. Jadi pemimpin Indonesia kayak presiden dan yang lain sebagainya tuh kita yang milih. Keren kan Indonesia, apalagi Pancasila. Gimana, paham nggak? Di rumusan masalah yang kelima yaitu mengapa penting Pancasila sebagai pedoman untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Pancasila sangat penting sebagai pedoman untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mampu menyatukan seluruh elemen bangsa agar tidak terpecah oleh perbedaan. Nah, poin-poin penjelasannya yaitu 1. Sebagai perekat persatuan. Sila ketiga Persatuan Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pemersatu seluruh rakyat Indonesia karena nilai-nilainya bersifat inklusif dan bisa diterima semua kalangan. Yang kedua yaitu pedoman moral. Pancasila mengajarkan sikap adil, menghargai sesama, dan hidup harmonis. Ini mencegah diskriminasi dan perpecahan sosial. Yang ketiga, penangkal pengaruh negatif globalisasi. Pancasila menjadi filter terhadap budaya asing yang bertentangan dengan jati diri bangsa seperti individualisme dan materialisme. Yang keempat, penerapan sehari-hari. Maksudnya, nilai Pancasila harus diwujudkan dalam tindakan nyata seperti gotong royong, toleransi, musyawarah, dan keadilan. Pendidikan sangat berperan menanamkan nilai ini sejak dini. Terus yang hambatannya itu tantangan dalam penerapan Pancasila antara lain intoleransi. Ada beberapa orang yang sangat kalian pasti kayak pernah tahu gak sih kalau ada orang Islam yang Islam banget sampai dia tuh nggak mau berbaur dan yang lain sebagainya. Itu intoleran. Dia tuh tidak mau menghargai gitu. Ada beberapa orang yang memang seperti itu di Indonesia gitu. Dan orang-orang tuh bertengkar gitu kadang tentang agama satu dan agama yang lain, kadang bertengkar. Itulah tantangan atau hambatan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini gitu. Di dalam penerapan Pancasila itu gitu. Terus konflik politik hoax dan masuknya ideologi asing. Nah, ada kan kayak ideologi luar negeri itu udah masuk gitu loh ke Indonesia. Jadi itu menjadi hambatan gitu loh terhadap
peran Pancasila sebagai apa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tuh. Ini terus yang terakhir itu penguatan peran Pancasila. Diperlukan pendidikan karakter, keteladanan pemimpin, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan media digital untuk menanamkan nilai Pancasila. Intinya, Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi fondasi moral dan sosial bangsa. Jika diamalkan oleh seluruh elemen masyarakat, maka keberagaman menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Oke, alhamdulillah kita sudah di di bagian akhir, yaitu kesimpulan dari presentasi saya itu ya. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan utama dalam pembentukan hukum, pemerintahan, dan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga berperan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang memberikan arah dan pedoman bagi masyarakat dalam bersikap, bertindak, dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Fungsi Pancasila sebagai kehidupan bermasyarakat mencakup semua bidang, mulai dari menjaga keadilan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, hingga mempererat rasa persatuan. Selain itu, Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena mencerminkan karakter dan identitas asli bangsa yang cinta damai, saling menghargai, serta menghormati perbedaan. Di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya ini, Pancasila terbukti menjadi kekuatan pemersatu yang mampu menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila sangat penting untuk terus dijadikan pedoman agar bangsa Indonesia tetap utuh, kuat, dan maju. Selanjutnya yaitu saran dari saya, pentingnya pendidikan Pancasila sejak dini di sekolah agar setiap warga negara memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan tidak hanya menghafalnya, tetapi juga menghayati maknanya, tahu maknanya, ngerti maknanya. Yang kedua, penanaman nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari harus terus ditingkatkan, baik melalui keluarga, lembaga pendidikan, maupun media sosial, agar Pancasila benar-benar menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, pemerintah dan tokoh masyarakat harus menjadi teladan dalam menerapkan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, dan gotong royong. Pelestarian nilai. Yang keempat, pelestarian nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa perlu dilakukan dengan melibatkan generasi muda dalam kegiatan kebudayaan sosial dan keagamaan yang mencerminkan nilai-nilai luhur. Yang kelima, dalam menghadapi perbedaan dan keberagaman, kita harus selalu menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama untuk menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga tidak mudah terpecah oleh isu-isu intoleransi dan radikalisme. Oke, yang terakhir, kekurangan dari makalah ini yang penulis ketahui itu adalah urutan rumusan masalahnya itu tidak urut, karena itu tadi kedudukan dan fungsi Pancasila itu berkaitan, tapi fungsi itu lebih luas dibandingkan dengan kedudukan. Jadi seharusnya yang dijelaskan lebih dulu itu tentang fungsinya, baru ke kedudukannya, seperti itu. Jadi mungkin untuk penulis selanjutnya atau pembaca yang sudah mendengar presentasi saya itu, mungkin ketika kalian ingin membuat karya ilmiah, lebih baik diurutkan lebih detail saja, diurutkan secara bagus saja gitu. Jangan jangan terpecah-pecah kayak saya ini, jadinya bingung gitu.
Tapi semua manusia tidak luput dari kesalahan. Mohon maaf jika memang ada, jika banyak kurangnya presentasi dari saya ini. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di penutup. Ya, saya mungkin sesi tanya jawabnya bisa kalian tanya di kolom komentar, oke? Nanti pasti saya akan menjawabnya. Gitu. Sekian dari kami. Alhamdulillah kita sudah mencapai akhir dari segala awal. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Lebihnya bisa dibawa pulang. Sekian dari saya Viola Dwi Ramadhani, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.